kita dikatakan di mata Allah sudah sampai pada Allah, manakala di dalam diri jenengan hati sampean sudah tidak ada selain Allah, termasuk diri kita, makhluk udah nggak ada. Itulah namanya ahad itu di situ, Pak. Kalau sudah di situ, hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus itu. Dan jalan inilah yang telah dilakukan oleh para utusan Allah itu. Ini termasuk Kanjeng Nabi. Sinten ingkang panjenengan damel imami ati. Kalau kita tarik dari sisi hakikat, terserah nafsu apa Allah. Nafsu apa Allah. Niku terserah kita, dan di situ tidak ada paksaan. Dan semua pasti akan membawa dampak dan konsekuensi baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Kalau secara syariah imam ini ada dua, Pak. Ada imam yang mengajak hati kita untuk menjadi budaknya Allah. Ada imam yang mengajak hati kita menjadi budaknya dunia. Ini pun terserah jenengan milih yang mana. Dan tidak ada hak, tidak ada paksaan untuk orang mehai. Ikut golongan kanan, opotah golongan kiri. Cara Al-Quran iku Allah dawuh la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Monggo kerso. Cuman kami pada malam hari ini akan mengkaji apa yang disampaikan oleh Mbah Ibrahim, Mbah Nuh, Mbah Imron, Mbah Nabi Muhammad. Saya menyampaikan apa yang beliau sampaikan. Sebab beliau itu Hanifan musliman. Hanifan beliau itu berjalannya itu di tempat ditegak yang lurus. Musliman, dia pasrah pada Allah. Jadi tidak ada beliau itu pengajaran tentang masalah hati untuk mengikuti jalannya nafsu, tidak ada. Justru beliau hanifan. Jadi ini wajah tu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan. Itu mengarahkan, menghadapkan wajah ruhaniyah terhadap wajah Allah. Yang Allah itu fataras samawati wal ardo, yang dimaksud Allah di situ adalah zat yang maha suci, yang menciptakan, yang menguasai atas semua apa yang ada di langit dan di bumi. Hanifan, olehnya menghadap itu tegak lurus. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku, kata Nabi Ibrahim, tidak termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi di sini nanti kami akan membahas tentang masalah apa yang telah disampaikan oleh Mbah Ibrahim, Mbah Nuh, termasuk yang terakhir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Berkenaan dengan hal itu, maka tolong dibuka yang membawa Quran di dalam surat Ali Imran ayat 79 sampai ayat 80. Maka li basarin ayyutiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwata. Tidak ada bagi beliau-beliau itu, li basyarin itu manusia maksudnya nggih, termasuk beliau Kanjeng Nabi Muhammad atau para utusan Allah. Maka li basyarin, tidak ada di dalam benak beliau itu yang beliau itu telah membawa kitab ajaran iki al-hukma wa nubuwah summa yakula linnasi kunu ibadalli. Beliau tidak pernah menyuruh untuk menyembah beliau. Jadi beliau sampaikan itu enggak pernah beliau menyuruh atau berkata untuk menyembah beliau, untuk memuja beliau. Mengapa demikian? Karena ruhaniyah beliau itu sudah lepas dari gila hormat. Sudah enggak ada gila hormat. Orang gila hormat itu berbagai macam sumber, Pak. Sebab orang yang ingin dipuja terhadap orang lain itu berbagai macam sebab. Ada kalanya disebabkan karena jabatan. Jabatan, aku punya jabatan. Orang lain harus hormat karena kekayaan. Bahkan yang paling berbahaya dan paling sering terjadi di tengah masyarakat karena ilmu. Karena ilmu akhirnya kita merasa orang yang alim. Kalau sudah kita merasa menjadi orang yang alim, otomatis Pak menganggap kita itu lebih segalanya daripada orang lain. Loh, bentuk kita itu menyuruh orang lain untuk memuji, menyembah kita adalah kita gila hormat. Nah ini bentuk. Dan Nabi Ibrahim dan termasuk Nabi kita terakhir Muhammad itu enggak pernah. Summa yakulah linnasi kunu ibad li nyembah sira menyang aku iki pujen rek, wong aku kiai kok, wong aku iki al alim al alama, tapi enggak ngomong gitu, hatiku ngomong mengharapkan atas pujaan jenengan iki termasuk sudah, walaupun tidak saya ucapkan. Tapi dalam hatiku itu senang dengan pujaan orang lain, berarti kita telah menyuruh orang lain untuk memuji. Dan ini tidak pernah di dalam kepribadian baginda Rasul. Enggak pernah. Dan juga tidak pernah terjadi pada nenek moyang beliau, termasuk Nabi Ibrahim. Enggak pernah. Lah beliau ini sudah tidak ada. Secara syariat sudah tidak ada alias sudah wafat. Sinten yang meneruskan? Walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Ini diteruskan oleh orang-orang yang hatinya, imannya sama garis lurus terhadap beliau-beliau. Otomatis Pak, orang kalau tidak merasa alim itu berarti sudah kefanaan orangnya.
Orang yang tidak merasa alim, tidak merasa dirinya kaya, tidak merasa dirinya punya jabatan adalah orang-orang yang sudah kefanaan dirinya. Saya ulang, orang yang sudah kefanaan dirinya adalah orang-orang yang gak mungkin teringgap penyakit hati, yaitu gila, kehormatan. Itu penyakit hati. Fi qulubihim maradum fazadahumullahu. Penyakit itu sudah tidak ada. Berarti orang yang sudah kefanaan dirinya itu berarti orang yang sudah liqa terhadap Allah. Saya dipaham ya? Coba kita kembali kepada ayat yang Allah katakan, sing sapa wonge pingin ketemu aku. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, ada dua syarat Pak. Ada dua syarat. Pertama, falyamal amalan sholihan. Harus terus menerus dia mengasah satu dzikir, yang dzikir itu fungsinya adalah yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Dzikir yang meniadakan iman selain Allah. Ini apa Pak? Larutan ini kalau saya minum terasa seger Pak ya. Ngoten nggih. Pun nanti amen. Dereng. Nggih, mangke bagi-bagi nggih. Seger. Mana zikir yang meniadakan iman terhadap larutan? Mana? Sehingga larutan itu terkesan seakan-akan bisa mendatangkan rasa seger, menghilangkan rasa dahaga. Mana zikir yang mengarah di situ? Sebab akal ngomong, kalau saya tidak minum larutan tidak terasa seger. Gimana? Ngaji ini nyantai Pak, nyantai mawon. Ya gak sepaneng-paneng, cek gampang melebet namanya. Allah katakan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Larutan ini yang menciptakan Allah. Wa ma ta'malun, apa yang muncul dalam larutan, rasa seger, menghilangkan dahaga. Wa ma ta'malun, apa yang datang dari itu sebetulnya datangnya dari Allah. La haula wala quwata illa. Jelas nggih? Oke. Mana zikir yang mengarahkan hati sampean supaya tidak beriman, rasa seger, menghilangkan rasa dahaga itu dari larutan? Mana? Jenengan kalau sudah mengenal zikir Sirul Asr pasti jawabannya ada di situ. Enggak boleh kita itu beriman bahwasanya selain Allah bisa mendatangkan manfaat, enggak boleh. Walaupun secara akal memang kalau saya tidak minum larutan enggak mungkin hilang dahagaku, enggak mungkin datangnya rasa segar. Akal Pak nggih. Tapi hati iman bicara apa? Tanpa Allah di sini. Innahu bikulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah itu melimputi atas segala-galanya. Dengan adanya Allah disitulah maka terkesan koyok-koyok larutan bisa mendatangkan manfaat berupa bisa menghilangkan dahaga atau rasa tergantung kita arahnya hati kemana. Lah maksud fal ya'mal amalan sholihan, perbuatan yang bagus itu adalah perbuatan di mana hati kita sudah tidak beriman terhadap makhluk, akan tetapi beriman pada Allah. Wa may yakfur, dan barang siapa tinggalkan bitaghuti, iman selain Allah, wa yu'min billah, maka imannya pasti benar hanya pada Al-Baqarah 256. Itu Pak. Terus untuk menghindari hati kita iman terhadap larutan,
di dzikir mana? Ternyata ada di dzikir Sirul Asrar. Sebetulnya dulu-dulu itu sudah ada yang sudah masuk Pak, dzikir Sirul Asrar sebelum kami mengatakan Sirul Asrar. Cuman belum tahu kalau itu dzikir Sirul, mengatakan dzikir rasa. Itu biasanya aku yakin kabehku Allah, tapi pada waktu itu belum dibukakan ilmunya, itu namanya Sirul Asrar. Dan di dalamnya ada 3 pintu, Su'aul Basirah, wa Ainul Basirah, wa Hakul Basirah. Rasa, bertemu dan menyatakan. Banyak di antara jenengan yang sudah melakukan itu, cuman tidak tahu itu namanya Sirul Asrar. Karena 2014 belum datang. Nah 2014 sudah datang. Akhirnya, oh iya, mbah-mbah ini di jenengan para sesepuh nih. Itu pertama. Syarat ketemu saya, kata Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahadah. Jangan kau menyekutukan aku dengan sesuatu. Jangan ada lagi hati kita itu ada selain Allah. Lah, ini digaungkan oleh Kanjeng Nabi, digaungkan oleh nenek moyang beliau, termasuk Nabi Nuh, termasuk Nabi Ibrahim. Lah, ini akan diteruskan oleh walladzina amanu. Mereka-mereka yang mengikuti nenek moyang kita, yaitu Kanjeng Nabi dan seterusnya. Lah, walladzina amanu itu tidak harus dari dzurriyyahnya, Pak. Secara syariat garis keturunan tidak harus. Yang mungkin lebih tren kita sebut habaib nih dulu ya. Habaib. Jadi dzurriyyah itu nasab dari beliau-beliau. Tapi juga ada nasab, bukan dari nasab Pak, dari apa? Dari sayyid. Sayyid itu orang dekat beliau. Orang dekat-dekat beliau. Siapa? Inna aulan nas. Orang dekat-dekat beliau itu siapa? Walladzina amanu. Wallahu waliyul mu'minin. Merekalah jenengan-jenengan ini yang hatinya sudah tidak lagi beriman selain daripada Allah. Yang Allah itu adalah zat yang maha suci, yang menguasai dan yang menggerakkan segala alam, baik alam jasmani maupun alam roha, baik alam dunia maupun alam akhirat. Beliau itu hanya mengatakan kunu rabbaniya bima kuntum tu'allimuna alkitab. Apa? Dia hanya menggaungkan, beliau hanya menyarankan dan menyuruh kita untuk hanya menyembah terhadap Tuhannya, yaitu Allah. Umat Islam mengatakan Allah. Satu sisi dia tidak pernah, beliau mengatakan sembahan aku, pujaan aku, pujiin aku, krono aku sing bimbing awakmu, sing ngasih tahu jalan menuju kebenaran iku aku. Enggak pernah. Inilah dasar bahwasanya beliau itu beliau itu tidak pernah menyuruh umatnya untuk menyembah, memuja dan memujinya. Karena apa? Karena dalam ruhaniyah beliau sudah tidak merasa dirinya yang melakukan, dirinya yang membimbing, tidak, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Qasas ini berkenaan juga ada surat Al-Qasas ayat 56, Pak. Allah katakan innaka, sesungguhnya kaum Muhammad, iki langsung Rasulullah loh, nggih. Boten walladzina amanu. Bukan, langsung Rasulullah. Innaka sak temene sira Muhammad iku la tahdi, ora bisa aweh petunjuk, ora bisa aweh bimbingan man terhadap orang ahbabta, sekalipun orang dekat kamu. Gak bisa kaum Muhammad.
Ini Allah yang mengatakan terhadap Rasulullah. Nah terus siapa yang membimbing kita? Yang memberikan petunjuk terhadap kita? Walakinallaha yahdi may yasha. Ini tak pertegas supaya umat ini tidak salah pujaan. Urusan yang nggak terima nggih monggo. Karena ngoten mawon kula. Yang jelas ini secara hakikat supaya umat Islam khususnya hatinya tidak salah memuja, memuji bahkan menyembah. Lah wong Rasulullah sendiri itu sudah dikatakan Allah innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kaum Muhammad tidak bisa kau memberikan bimbingan pelajaran atau hidayah petunjuk. Walakinallaha, tetapi yang bisa memberikan petunjuk adalah Allah. Artinya apa Pak? Jangan melihat makhluk. Ini pelajaran dalam tauhid ya. Sekalipun kayaknya secara syariat itu dari makhluk, tapi jangan melihat makhluknya. Mengapa demikian? Supaya pujaan kita itu betul-betul terhadap Allah. Allah ngoten lho maksudnya. Makanya kalau kita terlalu didoktrin di dalam ilmu dohir, sedangkan kita tidak mau belajar ilmu batin, ini bahayanya di situ. Pujaan kita pada makhluk. Kita doktrinnya di ilmu syariah, ya. Memang kelasnya sendiri-sendiri. Tapi bahayanya kalau ruhaniyah kita tidak berpendidikan ilmu hakikat, ini loh bahayanya. Bukan persoalannya salah, enggak. Secara hukum syariat, tapi hukum hakikat ini sangat bahaya. Kan sudah jelas. Maka Nabi Bashar, beliau itu tidak pernah mengatakan yaqula linnas kunu ibadalli, sembahlah aku, enggak pernah. Walaupun secara terang-terangan tidak mengatakan pujiin aku, enggak gitu. Hati kita tatkala itu merasa lebih mulia, lebih bagus daripada orang lain, itu sudah termasuk sindiran kalau kita itu mengharapkan supaya dipuja. Padahal sudah jelas alhamdulillah. Kita sering membaca, kita sering mulai TK dulu itu sudah. Puja pujimu itu nang sopo. Kan sudah jelas Pak. Kita sering membaca, tapi rohaniyah kita salah jalan kebanyakan gitu. Lanjut. Di surat yang ke-80 wala ya'murakum, beliau itu tidak pernah merintahkan terhadap kita ayat takhidul malaikata wan nabiyina arbaban. Lagi yang sering terjadi Pak, kita itu kalau sudah terjebak di dalam makom mukasyafah, nggak terasa kalau kita itu sama halnya menuhankan malaikat, menuhankan para nabi, para rasul. Cuman kita nggak terasa. Wala ya'muru, beliau itu tidak pernah merintahkan kita untuk menyembah terhadap para malaikat dan juga terhadap para nabi dan rasul, enggak pernah. Justru mereka itu, beliau itu menyarankan ani'budullaha wajtanibut taghut, arahkan hatimu pada Allah, wajtanibut taghut, palingkan hatimu terhadap selain. Berarti gini Pak, kita punya guru akhirat, katakanlah mursyid. Kita jangan melihat makhluknya,
Kita harus melihat di dalam share beliau hidup itu siapa. Nah gitu loh maksudnya. Jadi hati kita jatuhnya iman terhadap Allah, bukan terhadap makhluk. Dulu memang kita punya cerita, punya kisah, punya sejarah kalau kita itu suka dengan khotam-khotam. Sebab dengan khotam itu akan menjadikan kita orang karomah, orang sakti, mudah cari satu dunia lewat makom tajrid itu. Mungkin ya kita punya sejarah seperti itu. Bicara sak bicara itu mesti mandi, sebab karomah itu memberikan khobar apa yang akan terjadi. Ya. Itu bentuk kalau kita itu Pak sebetulnya itu menuhankan selain Allah makhluk itu. Dan beliau mbah-mbah kita itu tidak pernah menyampaikan hal itu. Justru beliau itu menekankan terhadap kita hanya untuk menyembah Allah. Konteksnya ruhania bukan jasmania. Ini mohon maaf. Memang proses itu terjadi pada diri kita ketika saat kita masuk di zona najis, masuk di zona situasi kotor hati kita. Kotor hati kita. Nah, dengan adanya ayat ini ada asbabun nuzul, Pak. Apa asbabun nuzulnya? Karena keadaan ruhaniyah kita ini dalam kotoran syirik pada Allah, maka diturunkanlah ayat ini untuk memberikan peringatan terhadap kita bahwasanya para nabi dan rasul itu tidak pernah menyuruh kita sebagai umatnya untuk memuja, memuji, bahkan menyembah beliau, tidak ada. Yang kedua, beliau pun tidak pernah memerintahkan terhadap kita untuk menyembah terhadap para malaikat atau para nabi dan rasul. Mohon maaf, tadi saya katakan siapakah mereka itu? Mereka yang menyuruh atau merintahkan terhadap kita hanya menyembah pada Allah, berarti orang itu sudah sampai pada Allah. Bukan bahasa nama loh Pak. Artinya apa? Beliau-beliau yang satu garis terhadap Kanjeng Nabi, terhadap sinten sampai di atasnya para rasul itu. Kalau sudah sampai pada Allah, nggak mungkin beliau itu mengarahkan rohaniah kita kepada masalah hayatat dunia. Nggak mungkin. Nggak mungkin beliau itu mengajarkan terhadap kita tentang masalah bagaimana rohaniah ini masuk di dalam zona yang sebagai nafsu tiupkan, yaitu hayatat dunia. Nggak mungkin. Justru beliau-beliau itu mengarahkan kita tinggalkan hal itu, supaya kita olehnya menghadap menyembah pada Allah itu hanifan, betul-betul sampai pada Allah. Sebab dikatakan dalam surat Maryam, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadzal siratul mustaqim. Yang disebut menyembah iku, sing nyembah wajib ketemu sing disembah. Niku syarat Pak. Dikatakan menyembah fa'budu, yang menyembah itu harus sampai pada yang disembah. Surat Maryam ya, Maryam 36. Hak tak gedekno Pak ya, cek ketinggal jenengan. Fa'buduh madepo sirahu ing kosong. Paham maksud ini ku jenengan? Artinya gini Pak. Kita dikatakan di mata Allah sudah sampai pada Allah, manakala di dalam diri jenengan hati sampean sudah tidak ada selain Allah, termasuk diri kita, makhluk udah nggak ada.
Itulah namanya ahad itu di situ, Pak. Kalau sudah di situ, hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus itu. Dan jalan inilah yang telah dilakukan oleh para utusan Allah itu. Dia termasuk Kanjeng Nabi. Udah, kita pilih yang mana? Kita mengikuti Kanjeng Nabi, yang Kanjeng Nabi itu mengarahkan untuk menyembah Allah, ataukah kita mengikuti jalannya nafsu? Apa jalannya nafsu, Bapak Ibu? Dibuka di dalam surat Al-Baqarah ayat 169. Iki jalani nafsu. Innama ya'murukum bisu'i wal fakhsya. Sesungguhnya nafsu iku menyuruh jenengan iki untuk melalaikan Allah. Bisu, bikin perbuatan jelek pada Allah. Berarti melalaikan. Caranya nafsu membuat kita lalai pada Allah lewat apa? Kesenangan dunia. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah, dihadapkanlah hati kita terhadap kesenangan kehidupan yang ada kaitannya dengan dunia. Itu pasti. Kalau ini sebatas jasmani, Pak, nggak apa-apa. Kalau menurut saya sih wajib. Jenengan kaya itu wajib. Jenengan punya pangkat wajib menurut saya. Manakala hanya secara jasmani. Tapi ruhania kita harus mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Mbah Ibrahim. Apa? Inni wajjahtu wajhiya. Sesungguhnya ku arahkan wajah ruhku, kata Nabi Ibrahim, wajhia terhadap wajah Allah. Wajah Allah. Ini kalau dalam Thariqah namanya rubitoh, Pak. Mengarahkan wajahnya si murid pada wajah guru. Cuman tidak dibahaskan guru siapa. Nah ini deh. Bahkan dijelaskan guru makhluk. Lah iki bahayanya di situ. Nggih mohon maaf, kula nggih termasuk korban. Korban tahun 76 niku. Memang nggih. Robitoh kita sebelum suluk itu wajib si murid iku berrobitoh terhadap wajah guru. Lah kalau ini secara jasmani saja, yo sah-sah saja. Cuman rohaniyah gak dijelaskan, mestinya wajah ruh itu terhadap wajah Allah. Di mana Allahnya? Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku tanya tentang aku, jawaban ini qaribun. Sesungguhnya Allah itu dekat. Nah, berarti bukan jauh tuh, Pak, tidak jauh tuh. Namanya dekat. Dekat itu relatif. Tergantung sampai di mana kedekatan kita pada Allah. Ada di muraqabah apa di musyahadah. Muraqabah atau di musyahadah. Terserah. Cuman kata Rasul, imanmu pada Tuhanmu, imanmu pada Allah akan benar manakala sudah sampai di ihsan. Tahapannya kan gini, Pak. Islam, iman, ihsan. Imanmu akan benar hanya pada Allah tatkala imanmu sudah di ihsan. Ihsan itu apa? Benar.
Kalau iman sudah benar kata Rasul, gambarannya ngeten. Niku mungkin sampean kita evaluasi. Anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau beraktivitas. Anta Buddha itu sing dimaksud ketika kau menyembah. Bahasa saya secara umum aktivitas apapun. Itu jadi jalan thariqah untuk menyembah. Bisa sholat, bisa zakat, bisa puasa, bisa haji. Aktivitas semua Pak. Anta budallaha ka'annaka taroh. Seakan-akan kau itu bisa melihat Allah. Begitu. Seakan-akan kau bisa melihat Allah. Gambarannya seakan-akan kau bisa melihat Allah itu gimana? Ngeten. Jenengan iki lho yakin bahwasanya semua apa yang terjadi di situ, baik yang muncul dalam dirinya maupun orang lain, makhluk lain, hati sampeyan niku yakin kalau itu yang berperan hanyalah Allah. Sebagai subjek atau sebagai isim fa'il. Yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala, hanya Allah. Iki gambarannya ihsan di situ. Jikalau kau tidak bisa seperti itu, maka fa'ilam taro, apabila kau tidak bisa melihat Allah, maka seakan-akan kau selalu dilihat Allah. Artinya kita di dalam hati ada rasa, ada iman, selalu dipantau Allah. Makanya dikatakan ini koribun, katakan Muhammad, aku ikut dekat. Mana? Ya ini loh Pak. Bapak ini. Paham nih? Kalau sanjangnya itu. Bukan angin, bukan oksigen, bukan. Innahu bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah itu bukan Allah nama yang dimaksud di sini. Itu surat apa? Cari sendiri nggih. Innahu bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala apapun. Itu berarti kita ada di muraqabah. Ihsan itu menempatkan ruhaniyah kita iman ada di muraqabah. Muraqabah itu dekat pada Allah. Nah, iman kita kalau masih di sini, mohon maaf, belum dikatakan arif yang sesungguhnya. Oke, ini sudah makrifat tapi ndek-ndekan. Tahu ndek-ndekan Pak nggih? Ndek-ndekan iku eco nek tiba mboten lara. Nggih. Nek tiba kalau sampean tiba ndukur amben diesel kan mboten sakit. Ndek-ndekan namanya. Nah, apa? Kamil mukamil atau bisa dikatakan ihsan sampean iku dikatakan sudah sampai pada puncak makrifat Allah manakala sudah dimusyahadah. Sudah enggak ada dua. Enggak ada. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Saya katakan arif, saya katakan makrifat pada Allah itu tatkala di dalam dirimu itu sudah tidak ada siapa-siapa termasuk diri kita. Tetapi di situ la maujudan ilallah. Yang ada hanyalah aku Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Kata Allah Muhammad disuruh menyampaikan dalam surat Al-Anbiya 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Fa'budun, oleh karenanya sembahlah aku. Berarti bahasa syariat ini yang berkata Allah. Sebab makhluknya sudah tidak ada. Yang berkata Allah secara hakikat ya ingsun Allah itu nggak apa-apa Pak, agak ngeliyeng Dedek, nggak masalah, agak ngeliyeng. Terserah kita milih jalan Allah ataukah milih jalannya hawa nafsu.
Ingat, innama ya'murokum, nafsu itu mengarahkan kita di jalannya bisu, lalai terhadap Allah. Berarti nggak mengenal zikir, kita nggak iling kalau semua itu dari Allah. Kita hanya ingat kalau semua itu datangnya dari diri kita. Iki jalan nafsu. Kalau hati kita ingat, sadar bahwasanya semua itu datangnya dari Allah, la haula wala quwata illa billah, berarti tanda kita berjalan di atas jalan Allah, di atas jalan Allah. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Sing sapa wonge mengikuti jalan Allah, berarti mengikuti apa yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul. Yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Allah menghapus semua kegelapan dan mendatangkan terang benerang. Tapi sebaliknya, kalau kita mengikuti jalannya nafsu tadi, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Kebalikan. Kita akan masuk di dalam zona yang gelap. Sekarang di dunia bisa dilihat. Tatkala hati kita mengikuti apa yang telah disampaikan oleh nafsu. Tadi nafsu, cara untuk kita itu mengikuti dia dan lalai pada Allah hanya dengan cara satu, didatangkan hayatat dunia, kesenangan, urusan-urusan yang ada kaitannya dengan kenikmatan dunia. Sebab dalam ayat lain Allah katakan alhaakumut takasur, dengan megahnya hati terhadap duniawiya kita itu menjadikan kita itu lalai pada Allah. Ini jelas. Ini cara nafsu membuat kita lalai pada Allah. Supaya kita mengikuti jalannya nafsu. Pertanyaan saya, kita itu sudah tua, Pak. Wis ambu lemah. Sisa umur kita tinggal berapa kita tidak tahu. Kita juga tidak mungkin bisa mencapai target umur 80, 90, gak mungkin. Kita yang masih umur 30 gak mungkin jadi 40. Siapa yang bisa menjamin? Nah, mumpung sisa waktu kita masih ada, dari waktu ini kita telah dibukakan hati kita terhadap Allah terkait jalan yang pernah dilakukan oleh para nabi dan rasul, dan sekarang diteruskan tabi'inan sholihin. Monggo nek kerso, monggo silakan. Tadi sudah saya katakan ada dua jalan, konsekuensinya masing-masing. Kita mengikuti Allah apa mengikuti jalan nafsu. Saya tidak ada unsur pemaksaan, Pak. Enggak. Walaupun mohon maaf yang saya kaji ini terkait masalah hukum hakikat ruhaniyah ini di depan panjenengan, bukan berarti ini tidak pada mereka yang menolak. Enggak. Terhadap siapapun. Karena ini sifatnya tidak rahasia. Sifatnya kita itu umum. Karena masuk dalam medsos. Didengarkan, bisa dilihat oleh siapapun, baik yang setuju dengan pengajaran ini atau yang menolak. Bagi kita sebagai mubasyirun, kabar gembira. Bagi kita akan menjadi nadhirun, peringatan. Yang menolak, peringatan. Tapi seuntung, Pak, kita diingatkan Allah, peringatan itu sebetulnya itu bentuk sayang Allah pada kita. Sebagai nadhir, peringatan itu. Mengapa kita diperingatkan? Mesti asal usulnya karena ada pelanggaran. Kalau nggak ada pelanggaran, nggak mungkin ada peringatan. Sama dengan di rumah kita, nggak akan terjadi nyaponi omah, membersihkan rumah kalau tidak kotor. Olehnya kita menyapu rumah karena rumah kita kok kotor.
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kesimpulan, jalan menuju pada Allah itu telah dilakukan oleh para nabi dan rasul dan guru-guru kita. Itu pertama, gak mungkin beliau itu mengarahkan rohaniah kita menyembah makhluk, termasuk dirinya, termasuk terhadap malaikat dan lainnya. Kalau sekarang nabi wis gak ono, ya mungkin guru-guru kita gak mungkin menyuruh terhadap kita untuk memuja pada beliau, gak mungkin. Secara lesan tidak diucapkan, tapi secara hati manakala mengharapkan pujaan, itu berarti secara tidak langsung menyuruh kita untuk memuja. Bahaya ini. Ini bahaya. Lah orang yang sudah dibebaskan hatinya tidak gila dengan hormat kalau orang itu sudah kefanaan orangnya. Kalau orang alim sudah kefanaan alimnya. Kalau orang kaya sudah kefanaan kekayaannya. Kalau orang yang punya jabatan telah kefanaan jabatannya. Inilah yang kumaksud, kosongkanlah dalam hatimu selain Allah. Kalau itu sudah kau lakukan, maka fa'budu, nyembahmu benar sudah. Sodakta.